Topeng Jawa. Ini adalah dari kisah Panji dan merupakan salah satu dari berbagai jenis topeng di Nusantara. Wah, cerita Panji betul-betul berkembang dari Jawa Timur dan ke berbagai daerah hingga ke mancanegara. Buka Kotak episode kali ini akan membahas topeng Jawa yang membentang mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pertopengan. Diperkirakan sejak zaman prasejarah, bentuk topeng sudah terekam dalam motif hias, seperti pada tempayan, nekara, kapak, sarkofagus, dan bekal kubur yang ditemukan di situs pasir Angin Bogor pada tahun 1000 sebelum Masehi dalam bentuk topeng emas. Ada pula topeng penutup muka jenazah yang ditemukan di Gilimanuk, Makassar, Jawa Timur, atau di Lembah Bada, tempat patung Megalith Sulawesi Tengah berada. Topeng yang dulunya bernama tapel, raket, atau topen tercatat di beberapa kitab, di antaranya Arjuna Wiwaha, Sumanan Sataka, Semaradahana, bahkan Kakawin Negara Ketaragama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi mencatat bahwa Sri Maharaja Hayam Wuruk dan para meswarinya mementaskan tari topeng dari kisah Panji. Topeng dan tradisi merupakan satu kesatuan warisan budaya kebedaan dan ketakbedaan yang saling membentuk dan berkaitan. Inilah kisah 3 jenis topeng yang hidup dan berkembang di Dusun Kedung Monggo Malang, Bantul Yogyakarta, dan Pekandangan Indramayu dengan tokoh legendanya Mbah Mun, Kyai Goeng, dan Mimi Rasina. Diawali padepokan Asmoro Bangun di Desa Kedung Monggo Malang yang merupakan sanggar tari dan industri pembuatan topeng perumahan secara turun-temurun. Bermula dari Bapak Karimun atau lebih dikenal dengan Mbah Mun yang mewariskan koreografi tari dan teknik penyunggingan topeng kepada Handoyo cucunya yang merupakan generasi kelima dari tradisi topeng Malangan. Kedung Monggo ini sudah ada kesenian topeng kira-kira tahun 1900. Awalnya itu kakeknya Mbah Mun yang beliau bernama Mbah Serun. Jadi Mbah Serun ini belajar pada namanya Pak Gurawan di daerah Banglan, Kromengan Gunung Kawi. Awalnya kesenian topeng ini bernama Pendowo Limo, jadi bukan Asmoro Bangun. Pendowo Limo karena yang diangkat ceritanya itu cerita Purwa, jadi Ramayana Mahabharata. Nah, setelah Mbah Serun, kemudian dilanjutkan anaknya namanya Kiman.
atau Mbah Paryo. Setelah itu dipegang Mbah Karimun. Nah, setelah dipegang Mbah Karimun ini mengalami masa yang agak sulit karena itu era masa penjajahan, jadi 45 sampai 65. Jadi 65 ini zamannya ke stok gitu, zaman G30 SPK itu. Jadi vakum selama beberapa tahun. Jadi semua kesenian tidak boleh gitu. Kemudian Mbah Karimun ini dibantu anaknya namanya Taselan Harsono, itu mulai merintis lagi kesenian ini. Kalau dulu ada namanya panen raya. Panen raya itu kalau setiap kampung wonten ada acara panen, mereka itu datang kemudian meminta izin, kemudian menyelenggarakan pertunjukan. Itu kira-kira tahun 70 itu sudah mulai dipesan orang untuk pentas. Kemudian pada tahun 78 Wayang Topeng Kedung Monggo ini dipercaya oleh pemerintah Jawa Timur untuk wakilnya Jawa Timur pentas di Jakarta. Jadi ada festival tahun 78 itu pentas di sana selama 1 bulan. Nah, kemudian setelah pulang dari sana mulai ada perhatian dari pemerintah. Jadi dibuatkan Sanggar Asmoro Bangun itu. Ayah saya Pak Taselan itu meninggal lebih dulu. Jadi beliau meninggal tahun 92. Nggih, 92. Nah, setelah 92 itu dulu saya masih SMP kelas 2. Nah, karena pada waktu itu mata pencarian ayah itu hanya membuat topeng. Ibu waktu itu bilang kepada saya, "Le, iki ada pesanan topeng. Jadi kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak dapat uang." Nah, itu awal saya itu untuk belajar membuat. Itu awalnya barengan sama belajar menarinya. Sebelumnya itu tidak mau, tapi tetap saya itu belajarnya pada Mbah Mun. Kemudian Mbah Mun itu tahun 96, beliau itu mendapatkan kecelakaan yang harus kedua kakinya ini harus patah. Nah, secara otomatis kan saya harus membantu beliau untuk bisa mempertahankan kesenian ini. Jadi kalau ada orderan, saya harus belajar menata bagaimana menata seni pertunjukan, menata itu, tapi tetap atas panduan dari beliau. Nah, secara otomatis kan saya itu belajar ngoten. Kalau cirinya topengnya Mbah Mun ini itu cenderung dia kelihatan lebih kuat dan juga kelihatan lebih kasar gitu ya. Walaupun itu tokohnya pembuatannya toko Panji, beliau tetap membuatnya seperti itu. Karena mungkin terbawa dari karakter beliau yang memang orangnya orang Madura, yang memang sifatnya orangnya agak keras gitu. Kalau topengnya Mbah Mun memang ada beberapa, jadi ada topengnya Mbah Mun, topengnya ayah itu masih ada beberapa yang masih ada. Itu ini yang saya membuat saya itu masih mau meneruskan kesenian ini, walaupun kesenian ini memang sekarang peminatnya berkurang. Itu perjuangan beliau. Jadi perjuangan beliau pada waktu susah senang, walaupun makan tidak bisa, tapi tetap ingin menghidupkan kesenian topeng. Nah, itu yang membuat saya ini mempunyai tanggung jawab kalau kesenian ini nggak diterusno, itu bagaimana gitu. Kalau di daerah yang lain seperti saya bilang yang di Malang sisi yang lain, itu gerakannya lebih halus. Jadi mengangkat kaki atau mengangkat tangan itu mereka sangat pelan. Jadi mboten patah-patah seperti kita di sini di Kedung Monggo gitu. Nah, kalau di Kedung Monggo memang diajarkan untuk satria itu tangannya sampai kelihatan ketiak gitu. Mbah Mun ini, jadi dia mengajarkan dalam bentuk seni topeng Malang di Kedung Monggo. Itu yang pertama, ragam geraknya lebih tegas dan banyak patah-patahnya. Kemudian ada namanya bentuk tangan, kalau di kami ada yang bentuk seperti ini. Ini untuk tokoh-tokoh Panji. Kemudian ada namanya supit orang tertutup, ini untuk tokoh-tokoh Sabrang, Satria. Dan untuk ada seperti ini namanya Boyo Mangap, ini untuk para raja seperti Klono ini. Berlanjut pada wilayah bagian selatan Yogyakarta, di Kabupaten Bantul terdapat topeng berusia ratusan tahun yang diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Pajang
pada abad ke-16 yang kini disimpan dan sesekali dipentaskan oleh Lantip Kuswaladaya, penari istana dari Padepokan Pujo Kusuman. Kiai Gueng ini biasa ditarikan oleh orang-orang di area Panji Story yang bernama Klono Sewandono. Kiai Gueng ini lahir di tengah-tengah orang-orang pedalangan. Bagaimana Kiai Gueng perjalanannya? Menurut salah satu empu topeng, Kiai Gueng lahir sebelum Babat Giyanti. Bagaimana itu ada perbedaannya dengan topeng-topeng yang sekarang dipakai di area Yogyakarta? Beginilah sekarang yang berbeda mengenai masalah relief, mengenai masalah posisi hidung, bagaimana itu kumis. Kiai Gueng dipastikan di area Yogyakarta Selatan. Sampai sekarang juga belum tahu siapa pembuatnya. Tetapi di area pasca Giyanti, lalu orang-orang pedalangan itu berpindahlah ke Bantul, Yogyakarta. Kiai Gueng, maaf sekali dengan keterbatasan saya dan leluhur-leluhurnya. Saya bertanya, kapan itu lahir? Mereka juga belum bisa menjawab. Tetapi tahun 85 saya belajar tentang tari klasik Yogyakarta di Keraton dan di dalam Pujo Kusuman. Guru-guru saya sering selalu bahwa dulu ada topeng yang dahsyat, Mas, namanya Kiai Gueng. Lalu 8 atau 9 tahun yang lalu saya bisa memperoleh Kiai Gueng ini dari salah satu teman, dan dia setelah mendapatkan dengan maaf sekali jual beli yang sah untuk berbagi waris, dia datang ke rumah saya walaupun sebenarnya juga tidak bisa kita ijabi dengan uang. Kiai Gueng kalau di area pedalangan berbeda sekali dengan yang sekarang terjadi di area Yogyakarta. Salah satunya kalau kita bilang bagaimana konsep di area Silo Pendopo, lalu Semban, kalau yang dulu-dulu dan sampai sekarang di area teman-teman pedalangan itu tidak berlaku. Lalu Sewandono yang terjadi di area Gusti Tejo Kusumo itu mulailah dengan namanya para pedalang-pedalang di area Yogyakarta dipanggil lah bagaimana menyikapi apa yang berbeda, apa yang bisa dimasukkan di area tari klasik Yogyakarta. Yang pertama kali perbedaannya, kalau memakai topeng itu ada prinsip yang berbeda dengan teman-teman di area penari-penari tradisi topeng, yaitu salah satunya tendangan wiron. Tendangan wiron dengan kaki melemparkan kain sapit urangnya. Yang kedua yaitu dengan memakainya obah lambung. Nah, ngomongkan Gusti Tejo Kusumo, bagaimana kehebatan tahun 1925, masa-masa pendirian itu, dan di era tahun 1935-37 itu masa-masa puncaknya.
disitulah di area tari-tari istana mulai keluar. Nah, salah satu Kiai Goeng ini yang waktu itu juga dipanggil, kata leluhur-leluhurnya. Ingin saya mengutarakan perbedaannya di zaman Kiai Goeng yang dipentaskan di area teman-teman pedalangan dan di area Istana Yogyakarta. Jadi kalau bilang Istana Yogyakarta adalah biasa kita menari di pendopo Sri Manganti atau di pendopo Kesatrian. Yang pertama kali adalah kita menarikan seperti yang ada di dusun atau seperti di area pedalangan. Itu salah satu konsep, yaitu bisa maju gending, lalu hanya tancap. Tetapi kalau di area Keraton Yogyakarta, biasanya itu kita harus naik di pendopo karena tari pendapan. Lalu ada namanya Silomari Kelur. Lalu yang membedakan di area setelah Krido Beksa Wiromo, yaitu tendangan sampur, tendangan wiron, dan ubah lambung. Contoh. Lalu ada hal yang juga berbeda, karena lalu disikapi dengan teknik bahwa Sewandono itu berkarakter seorang raja, itu dipastikan dengan posisi tangan juga posisinya di atas. Yang kedua, jadi Sewandono itu dipastikan memang bagaimana cerita Panji dengan bagaimana terlalu cintanya dengan Sekartaji, bagaimana gandrungnya. Nah, gandrung di area Sewandono itu di mana saja berbeda-beda, tetapi eksploitasinya itu sama, mirip, namanya juga gandrung, artinya bahwa pendekatan seorang laki-laki itu senang dengan perempuan. Jadi di area zaman Singosari begitu. Coba lihat dengan bagaimana gandrungnya Sewandono. Penelusuran topeng Jawa berakhir di Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan salah satu sentra kesenian topeng di samping Losari, Cirebon, Cisalak, Gregese, Majalengka, Kerawang, dan kota lainnya. Kilas balik legenda Mimi Rasinah membuka kembali lembaran hidupnya. Ketika masih sehat, sakit yang menyebabkan salah satu penglihatannya hilang, hingga stroke di usia senjaya, namun tetap menari dengan sebelah tangannya, sebagaimana dikisahkan kembali oleh Bapak Endo Suwanda. Cirebon itu hampir pada umumnya seniman topeng, seniman wayang ya, dan gamelan untuk itu turunan. Jadi mereka biasanya mengaitkannya pada turunan sampai ke
Sunan Panggung atau Kalijaga gitu ya, termasuk Ibu Rasina. Ibu Rasina juga adalah turunan dari dalang wayang yang kesian, sehingga Ibu Rasina akan ngelotok untuk mengatakan 7 turunan ke atas ya, 7 leluhur itu ke atas. Karena apa? Karena biasanya oleh dalang, yaitu ayahnya Rasina, itu disebutkan ketika ngeruat ruatan Betara Kala ya. Ketika Betara Kala tanya gini, ini saya dalang ruat. Dalang ruat itu sudah turunan dari, nah disebutkanlah turunannya dari mulai buyut yang ke-7. Rasina bagian dari itu. Kami melihat Rasina yang sudah lama, 20-an tahun tidak menari topeng ya. Mereka masih berkesenian dengan suaminya yang mungkin waktu itu kira-kira kami ketemu Ibu Rasina itu suaminya sekitar 5 tahunan meninggal ya, sudah meninggal. Suaminya kan mendirikan grup sandiwara, sehingga sejak itu Rasina tidak lagi menari topeng. Nah, kami ketemu Ibu Rasina tahun 94. Sudah tidak punya apa-apa, bukan hanya topeng ya dan pakaiannya, tapi tidak ada gamelan dan juga tidak ada musisinya. Itu yang lebih sulit. Gamelan lebih gampang kita adakan, tapi menghadirkan musisi yang bisa memainkan musik untuk dia kan tidak, sangat susah. Saya mencari kelompok yang memungkinkan untuk, kelompok musisi yang memungkinkan untuk bisa mengiringi tari Rasina gitu ya. Walaupun pada awalnya Ibu Rasina bilang begini, tidak mungkin ada musisi yang bisa mengiringi dia karena mereka tidak akan mengerti gerakan dia. Terus saya bilang, kita coba saja Bu ya. Saya akan merayu dia. Nah karena itu kemudian saya melakukan latihan tiap terus, itu adalah untuk memahami, mengungkap vokabuler yang dari Ibu Rasina itu. Nah kebetulan, untungnya nih Pak, untungnya Ibu Rasina itu bukan hanya pandai menari, tapi juga dia pandai gamelan. Ya, sehingga dia bisa mengajari musisi, ini lagunya, ini pukulan gendangnya begini. Nah, kami latihan terus dan terus gitu Pak. Inilah yang sesungguhnya sangat menarik bagi saya. Saya dengan Ibu Rasina tidak pernah mau mereka memastikan gerakan, karena justru yang menarik itu ya interaksi antara ini, dialognya, interaksi antara penari sama pemain gendang dan gamelan. Nah di situ ada dinamika Pak, jadi dinamika antara penari sama pemain gendang ya, atau pemain gamelannya, terus terjadi saling tarik menarik. Dan itulah saya pikir energi yang sangat menarik. Jadi tari topeng Cirebon itu tidak ada atau sangat sedikit background ceritanya. Ini Panji itu apa, Pamindo itu siapa, itu Temenggung Klana, itu hampir tidak ada Pak dulu. Ceritanya tidak eksplisit. Artinya unsur tarinya kan kuat sekali. Jadi ada tarian-tarian yang misalnya tarian yang Gunung Sari ya, regol Gunung Sarinya, tari Klono itu di antara tarian yang sangat terkenal, sehingga tarian itu sendiri pun menjadi tontonan yang tersendiri dan juga bisa ditampilkan hanya tarian itu ya, karena cukup padat. Nah di Cirebon juga mungkin di satu sisi serupa dengan itu, artinya tariannya justru yang lebih dominan ya daripada ceritanya. Nah ceritanya bukan tidak ada sama sekali, backgroundnya hanya misalnya nama Panji, Pamindo itu kan yang Mindo yang kedua gitu ya. Jadi bukan nama tokoh gitu ya. Nah, tetapi Klana gitu. Terus Magang Diraja, Temenggung itu ada Jinggananom, ada. Jadi ada juga aspek ceritanya di background itu. Hanya saja dari mulai mungkin 5 tarian pokok atau 6 tarian pokok gitu, itu umumnya tidak bercerita.
ya, tetapi menampilkan tarian-tarian. Nah, setelah itu selesai, baru mereka di ujungnya, gitu kan. Ini cerita dulu, ya, dulunya di ujung. Karena gini, kenapa saya bilang di ujung? Kalau dulu orang nanggap topeng itu, nanggap kesenian, Pak, bukan nanggap repertoar dari awal sampai selesai gitu, dari mulai sampai selesai, bukan repertoarnya, tetapi mereka nanggap dari jam sekian sampai jam sekian. Sehingga kalau masih ada waktu banyak sisa, mereka menampilkan cerita, lakon. Ada Jaka Miawak, ada Jaka Blungu, ada seperti halnya juga di Jawa. Nah, di Losari, hanya di Losari yang sejauh saya bisa tahu masih menampilkan cerita-cerita seperti itu. Perannya ini antara individu seniman, ya, sanggar gitu ya, sama komunitasnya. Nah, saya kira di sini yang letaknya yang paling utama. Kalau dulu mungkin si tarian itu sendiri dibentuk oleh komunitas, dibentuk oleh masyarakat, bukan hanya oleh seniman. Nah, sekarang kan karena sistem sanggar-sanggar itu, tarian itu dibentuk oleh seseorang atau oleh sekelompok di sanggarnya yang kemudian dimainkan kepada khalayak. Dulu itu kan penonton bisa minta, oh saya minta gerakan ini, saya minta tarian ini. Itu saya kira bedanya konteks dulu dan sekarang. Maka dari itu kalau dulu itu nggak ada sanggar, Pak, dalam secara formal ya. Yang namanya sanggar kayak Mulia Bakti kayak atau apalah, Panji Bulung kayak atau apapun gitu ya, nama sanggarnya ya Lingga Binangkit kayak atau apa, nggak ada dulu ya. Yang di grup itu yang dipanggil adalah pimpinannya. Jadi kalau topeng itu topeng Mimi Rasina, ya topeng Rasina gitu ya. Nah, baru kita pada tahun 65 setelah ada huru hara G30S itu, maka ada peraturan pemerintah di mana semua grup harus punya register, ya, harus punya nama, harus punya keanggotaan dan sebagainya. Nah, kali lagi konteksnya berbeda, bahwa katanya anak-anak muda sekarang ini tidak bisa menikmati kesenian tradisi karena tidak ngerti maknanya, Pak. Ya. Nah, saya bilang saya ini juga dulu ketika belajar kesenian tradisi, saya tak pernah diajarin apa maknanya. Menari ya menari aja, gitu ya. Main gamelan ya main gamelan. Enggak ada dulu saya diterangkan ini lagu ini artinya apa, ini apa, enggak ada itu. Menari begini ini. Jadi kalau sekarang pertanyaannya untuk anak-anak muda, saya kasih contoh yang ekstrim juga ya. Ketika saya bawa Ibu Rasina ke Perancis, Pak, ya, saya membuat tari Pamindo hanya ada 2 menit, dan ada tari Kelana 2 menit, gitu, 1,5 menit kadang-kadang. Nah, terus kan teman-teman Ibu, bukan hanya Ibu Rasinanya, tapi juga musisinya mengatakan bahwa wah, kalau tarian hanya 2 menit itu sudah tidak ada apa-apanya. Berarti kita sudah merusak tradisi. Saya bilang begini, kita ini tarian yang 2 menit ini untuk dipertunjukkan pada anak-anak TK, orang Prancis gitu, yang tidak pernah ngerti Cirebon, yang pernah nggak ngerti bahasa Cirebon, yang nggak pernah lihat topeng. Kalau mereka disuruh melihat 12 menit tarian, mereka nangis minta pulang. Di negara-negara maju ada sebuah gerakan kepedulian dari kaum intelektual, dari kaum terpelajar, dari pemerintah atau dari akademisi untuk memelihara, untuk mendukung kesenian-kesenian yang tidak didukung oleh pasar. Tetapi kalau itu kita tidak dukung sama sekali, akan hilang seperti halnya Rasina. Yale University Art Gallery yang merupakan salah satu universitas terbaik di dunia menyimpan beragam topeng Indonesia di samping koleksi wayang dari Walter Ans dan Sir Henry Angus yang diakui paling lengkap di dunia. Ini ada di Collection Study Center di Yale University.
tempat penyimpanan satu koleksi wayang dan topeng yang terbesar di Amerika, yaitu Dr. Walter Angst dan Sir Henry Angus Collection of Indonesian Puppets. Koleksi ini merupakan salah satu koleksi Indonesia yang ada di Yale University Art Gallery yang datang tahun 2017 sebagai hibah dari keluarga Angst. Mari. Yang dipamerkan di display case itu topeng yang dari Keraton Yogyakarta dengan tanda mahkota dan sunggingan yang luar biasa dan ukiran juga yang halus. Malah pakai prodo mas, pakai mas yang ditempelkan di wajah. Tiap topeng itu punya dua sisi. Kalau dari depan dia akan serbawah dan alat untuk transformasi diri. Tapi kalau di dalam, terkadang kita ketemu dengan koda-koda. Di sini bisa melihat ini kode kolektor, yaitu M57, juga kolektor sebelumnya, sebelum datang ke koleksi Walter Angst. Tapi kalau topeng itu bukan hanya koleksi dari keraton saja itu berkembang di luar keraton, di berbagai daerah di Jawa, di Bali, dan di lain pulau. Salah satu yang dilihatkan di sini ini dari daerah Kediri ini. Dan kelihatan sekali itu ciri khas daerah itu yang berbeda sama di Yogyakarta tadi. Ada juga ini label di dalam, ditulis nama karakternya, Kolo Procelo Kediri. Jadi jelas ini kalau di koleksi Yale University Art Gallery yang dulu milik Walter Angst, ada berbagai topeng dari berbagai daerah. Dan setiap ini topeng itu bisa menggambarkan identitas dari daerah dan juga perkembangannya daripada kesenian. Kalau di Collection Study Center, konsepnya open storage. Itu tempat penyimpanan yang terbuka yang menjadi tempat untuk pamerkan barang sekaligus untuk mempelajari dan untuk menyimpan barangnya. Kalau di sini ada hanya sekian persen barang dari Indonesia. Tapi wayang dan topeng merupakan bagian yang dihormati. Wayang, batik, dan keris yang memiliki artistik tinggi dan filosofis mendalam sudah diakui sebagai warisan dunia. Demikian pula topeng Indonesia yang sangat beragam hanya menunggu waktunya untuk dikukuhkan menjadi warisan dunia.